Ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan limpahan rahmatnya kita pada sore hari ini Jumat 7 Mei 2021 masih dapat bertemu ya secara virtual untuk mengikuti kegiatan kuliah ya, perkuliahan umum. Jadi kuliah umum kali ini dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi FTI Universitas Yarsi akan mengangkat tema tentang penerapan tanda tangan elektronik ya, tanda tangan elektronik pada tata persuratan. Insya Allah kuliah akan dibawakan oleh Bapak Wahid Nurfiantara, Shum MTI. Beliau merupakan seorang arsiparis dan jabatannya sekarang sebagai Kepala Kantor Arsip Universitas Indonesia. Ya. Baiklah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mahasiswa yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Kita mulai saja acara ini, ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 16:05. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Pak Wahid kami persilahkan untuk memulai paparannya. Posisi saya di sini adalah MC, moderator merangkap MC Pak Wahid, ya. Tidak apa. Ya, baik. Jadi saya juga akan mengantarkan Pak Wahid untuk memaparkan ya, sekaligus sebagai jembatan penghubung antara peserta yang ingin menanyakan dengan kepada Bapak sebagai narasumber ya, sebagai teman diskusi. Sudah siap Pak Wahid ya? Gimana kabarnya Pak? Saya belum menanyakan kabarnya ini. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih aktif ya Pak ya di UI? Di WFH atau WFO? Kebetulan kemarin agak banyak sih minggu ini ke kampus, jadi agak lumayan lelah gitu. Sering ya ke kampus ya Pak, WFO berarti ya. Iya. Baik Pak Wahid, kita mulai saja acara kuliah umum ini. Saya sebagai moderator sekarang ya. Ini Pak Wahid, mengapa tema ini kita angkat ya? Karena kita melihat sekarang memang teknologi informasi sangat berperan ya Pak dalam pengelolaan informasi dan data ya, termasuk dalam tata persuratan. Nah, salah satunya adalah tanda tangan elektronik Pak. Nah, sebenarnya kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud tanda tangan elektronik tersebut, gitu ya. Apakah yang dimaksud tanda tangan elektronik itu merupakan tanda tangan seorang pejabat yang di-scan, kemudian ditempelkan image-nya di surat, apakah seperti itu konsepnya, ya? Atau dia merupakan seperti user atau password ya, atau gabungan keduanya ditambahkan image. Nah, yang sering kita lihat sekarang kan konsepnya itu sudah banyak ya Pak yang menerapkan kriptografi ya. Kalau saya tidak salah sebut, ya itu sudah baik. Kriptografi, sistem kriptografi asimetris atau asimetrik kriptografi yang saya lihat sudah mulai banyak diterapkan pada kementerian ya, kementerian. Tapi ada juga yang untuk publik itu misalkan salinannya tidak ada tanda tangannya, baik tanda tangan hasil scan maupun yang bentuknya kriptografi. Jadi kosong saja gitu, hanya nama saja.
Jadi sebenarnya bagaimana penerapan tanda tangan seorang pejabat secara digital. Kita ingin mendengarkan pemaparan ini dari Pak Wahid, ya. Silakan Pak Wahid dijelaskan paparannya. Baik, terima kasih Bu Nita. Kemudian mungkin ada Nang ya, ini juga Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan ya. Saya akan coba share screen. Tadi beberapa sudah diberikan ya pengantarnya oleh Ibu Nita. Saya akan coba jelaskan. Sebenarnya beberapa materinya mungkin kalau teman-teman mahasiswa sudah pernah ikuti beberapa kegiatan yang menjelaskan tentang tanda tangan digital, mungkin akan lebih familiar ya. Mungkin nanti akan beberapa hal sudah familiar. Mudah-mudahan bisa lebih mendalami dari fungsi atau bentuk dari tanda tangan digital yang ada sekarang, gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan tanda tangan digital, judulnya penerapan tanda tangan digital, itu ada tambahan ya di dalam tata persuratan. Jadi memang kalau biasanya dalam persuratan itu kan kita mengesahkan ya, melegalisasi satu dokumen itu kan dengan tanda tangan ya. Dengan tanda tangan, kemudian ada juga dengan diberikan cap dinasnya gitu. Kemudian ada juga nomor registrasi atau nomor suratnya dan segala macam. Itu dengan tanda tangan konvensional gitu ya, menggunakan ballpoint, diurak-urak gitu kan istilahnya. Cuma ternyata sekarang ada satu teknologi yang ini sebenarnya penerapannya luas ya. Tadi juga sempat disinggung sedikit ya, kriptografi asimetrik gitu ya. Kalau teman-teman lihat di beberapa website itu biasanya kalau kemudian lihat mungkin yang paling familiar itu aplikasi mobile banking, internet banking gitu ya. Di sebelah atasnya biasanya kita temukan tanda kunci warna hijau. Itu sebenarnya salah satu bagian atau penerapan juga dari kriptografi asimetrik. Nah, sekarang ternyata bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam dokumen. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sini. Kita akan lihat bagaimana tanda tangan digital ini diterapkan dalam persuratan. Sudah slide ini slide lama ya. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah ikut beberapa sesi saya sudah mungkin nggak familiar dengan beberapa slide. Kita akan bahas dulu dari sisi istilah atau dari sebenarnya tanda tangan itu apa, kemudian dijabarkan atau dijelaskan di mana saja, gitu ya. Jadi sudah ada di Undang-Undang tentang Bea Materai 89, kemudian ada juga yang terbaru Bea Materai 2020. Di situ dijelaskan tentang definisi dari tanda tangan. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat lebih detailnya definisinya seperti apa. Kemudian kita juga mengenal yang namanya tanda tangan basah, gitu ya. Tanda tangan basah. Ini kalau dengan teman-teman dari Fakultas Hukum beberapa waktu lalu sebenarnya kami diskusi dengan beberapa pakar, Pak Dekan Eva, kemudian dengan beberapa pakar juga di Fasilkom, kami bahas tentang implementasi atau potensi dari tanda tangan digital ini di universitas. Ada istilah tanda tangan basah, gitu ya, tanda tangan basah. Nah, ini kalau dari definisinya istilah tanda tangan basah artinya tanda tangannya dia akan berlaku kalau dia masih basah, gitu ya. Kalau dia sudah kering berarti nggak berlaku lagi, gitu.
siapa sih yang menggunakan atau mengeluarkan istilah tanda tangan basah gitu? Ternyata dari peraturan Bank Indonesia, PBI, dan juga peraturan OJK ya. Jadi memang dari sisi perbankan mereka menggunakan istilahnya adalah tanda tangan basah. Dan ternyata kita memang lebih familiar dengan istilah tanda tangan basah ini ya, dengan tanda tangan ballpoint gitu. Kemudian ada dijelaskan tentang tanda tangan elektronik, tanda tangan digital, ya, dan juga sebenarnya ini kurang ya. Penjelasannya ada tanda tangan manual, tanda tangan manual. Nah, kalau dari undang-undang mana yang disebut dengan tanda tangan konvensional tadi dengan ballpoint itu disebutnya dengan tanda tangan manual, gitu. Tanda tangan manual itu disebutkan, dijelaskan di Undang-Undang ITE, ya, di situ dijelaskan tanda tangan manual dan juga tanda tangan elektronik. Kemudian ada juga istilah yang apa namanya mirip-mirip tapi sebenarnya bedanya di mana gitu ya. Ada tanda tangan elektronik, ada tanda tangan digital. Bedanya apa sebenarnya gitu ya? Tanda tangan elektronik dengan tanda tangan digital. Kalau di luar negeri memang kedua istilah ini digunakan dan dibedakan untuk tanda tangan elektronik ya. Kemudian dengan tanda tangan digital. Kalau di Indonesia di Undang-Undang ITE, kemudian di PP 71 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, itu disebutkannya hanya dua. Hanya tanda tangan elektronik. Dan tanda tangan elektronik kemudian dibagi menjadi dua. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Seperti itu. Jadi kemudian nanti kita akan coba lihat ya, jangan bingung dengan istilah tanda tangan basah, tanda tangan manual, kemudian tanda tangan elektronik, tanda tangan digital. Mudah-mudahan nanti saya bisa sampaikan, jelaskan ke teman-teman sekalian. Dari sisi definisi, jadi memang dari sisi penggunaan istilah, jadi memang ada beberapa istilah yang berbeda ya. Tadi ada yang menggunakan tanda tangan manual, ada yang menggunakan tanda tangan basah. Dan kalau di undang-undang, gunakannya adalah tanda tangan manual. Ini dari Undang-Undang ITE, saya ambil dari bagian penjelasannya, bagian pasal 1 tentang prakteknya. Informasi elektronik, itu dijelaskan tentang informasi elektronik, kemudian dijelaskan tentang dokumen elektronik, gitu ya. Ini ya gambarannya secara definisi, gitu. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dituliskan, dan dikirim dalam bentuk bisa analog, bisa digital, bisa elektromagnetik yang menggunakan atau memanfaatkan komputer atau suatu sistem informasi. Bentuknya bisa macam-macam, bisa tulisan, suara, gambar, peta, dan segala macam gitu ya. Itu dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini nanti yang akan disahkan gitu ya, yang akan disahkan dengan tanda tangan elektronik gitu. Jadi kalau dokumen konvensional tercetak gitu kan, proses legalisasinya, proses pengesahannya dengan tanda tangan manual. Sedangkan kalau yang dokumen elektronik perlu satu mekanisme sendiri gitu, secara digital, secara elektronik. Karena nggak bisa ya dokumen elektronik kemudian disahkan, dicetak kemudian ditandatangani atau di scan dan segala macam gitu. Artinya dia sudah berpindah dunia. Kalau elektronik berarti disahkannya kemudian diverifikasinya secara elektronik. Kalau konvensional paper based tercetak, maka disahkannya secara tercetak juga, kemudian diautentikasinya juga secara tercetak. Jadi di dunia mana dia diciptakan, di dunia mana dia di dunia digital atau dalam bentuk tercetak, maka itu menentukan nanti bagaimana proses autentikasinya gitu ya, proses autentikasi dari dokumen tersebut. Sertifikat elektronik ya. Jadi dalam penerapan tanda tangan elektronik itu ada sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini dia menyimpan informasi dari pemilik tanda tangannya
berupa identitas dan segala macam ya. Biasanya yang dicatat adalah kalau yang di Indonesia yang berlaku, pengalaman kami itu di Balai Sertifikasi Elektronik, itu yang dicatat itu ada NIK-nya dicatat, jadi istilahnya seperti identitas digital gitu ya, identitas digital, dan itu bisa disematkan dalam satu dokumen elektronik. Nanti dokumennya kalau disematkan itu akan bisa kelihatan siapa yang tanda tangan, data-data kita akan kelihatan di dokumen. Siapa yang tanda tangan, dari organisasi mana, gitu. Kemudian kapan ditandatangani. Itu kemudian ini jelaskan juga tentang tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi. Jadi dia melekat dengan dokumennya. Seperti itu. Oke, kemudian saya ambil dari pasal 11. Kita di awal coba banyak melihat dari ketentuan-ketentuan hukumnya dulu ya. Kemudian nanti kita masuk ke bagaimana implementasi atau penerapannya. Di pasal 11 Undang-Undang ITE disebutkan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Dari sisi penjelasannya kemudian dikatakan, saya cantumkan di penjelasannya di ayat ini dikatakan bahwa walaupun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik ini berlaku sama sebagaimana tanda tangan manual. Jadi dari undang-undang ini sudah menguatkan ya posisinya seperti apa dari tanda tangan elektronik ini. Cuman memang ada syaratnya. Ada syarat-syarat yang kemudian dijelaskan di Undang-Undang ITE, kemudian lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di PP tersebut menjelaskan lebih detail ya dibanding dengan Undang-Undang ITE. Kemudian kita akan coba lihat aja dari Undang-Undang ITE pasal 11. Jadi tanda tangan elektronik ini hanya terasosiasi ke satu orang penanda tangan. Jadi istilahnya tadi ya, seperti identitas pribadi. Gitu. Jadi tanda tangan ini hanya dimiliki satu orang. Yang menjadi ID utamanya adalah NIK kita, dan itu sesuai dengan peraturan dari Kominfo. Kemudian ini beberapa definisinya. Saya akan secara singkat aja ya. Ringkasannya adalah jadi kalau dikatakan ada tanda tangan elektronik, ada tanda tangan digital ya, digital signature gitu. Kalau di luar ya istilahnya disebutkan digunakan gitu digital signature. Maka Undang-Undang ITE ini berlakunya hanya untuk yang atau definisinya ini sesuai dengan yang tanda tangan digital atau digital signature. Jadi kalau yang tanda tangan elektronik gimana? Tidak berlaku. Apa bedanya sih sebenarnya nanti di slide berikutnya kita coba lihat tanda tangan elektronik dengan tanda tangan digital. Mudah-mudahan nggak bingung ya bedanya antara tanda tangan elektronik dengan tanda tangan digital. Ini peraturan dari Arsip Nasional karena kita bicaranya tentang kearsipan ya, walaupun sebenarnya implementasinya nanti bisa sangat luas. Jadi sebenarnya di Arsip Nasional sudah memuat beberapa peraturan sejak 2011 dan 2012. Tata caranya, kemudian petunjuknya, pedomannya, bagaimana menerapkan persuratan secara elektronik itu seperti dijelaskan tentang tanda tangan elektronik juga. Kemudian autentikasinya arsip elektronik juga di situ dijelaskan. Jadi sebenarnya semenjak 2011 gitu ya sudah coba diakomodir oleh lembaga pembina kearsipan secara nasional yaitu Arsip Nasional. Nah ini dijelaskan di Peraturan Kepala ANRI nomor 15 2012. Di situ dijelaskan tentang tanda tangan digital dan enkripsinya seperti apa.
Jadi di sini sudah dijelaskan tata cara untuk penggunaan tanda tangan digital dengan cara atau dengan metode enkripsi gitu ya. Itu sudah dijelaskan. Artinya memang secara praktis baru sekarang istilahnya penerapannya begitu masif karena kondisi pandemi ini gitu, penerapannya begitu masif dari tanda tangan digital ini, tanda tangan elektronik ini gitu. Jadi ada ini ya, ada apa sebutnya, ada jokes gitu ya, apa yang kemudian memaksa organisasi Anda untuk melakukan transformasi digital gitu. Direktur DSTI-nya, pimpinannya, direktur teknologinya, gitu, atau CEO-nya misalnya, atau pandemi. Ternyata yang memaksa kita adalah pandemi gitu ya. Jadi dengan adanya pandemi, ternyata kita mulai kemudian terbuka bagaimana bisa mengasahkan dokumen elektronik ini dengan tanda tangan digital. Sejak 2012 ya, jadi praktis sebenarnya sudah hampir 9 sampai hampir 9 tahun ya, sudah ada kebijakan-kebijakan itu. Bahkan kalau di Undang-Undang ITE lebih jauh lagi ya, 2008. Nah, kemudian dari sisi pemerintah, memang ada dorongan juga tentang penyelenggaraan sistem transaksi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi memang dari kementerian lembaga, kemudian badan-badan pemerintah itu didorong ya. Kalau nggak mau bilang dipaksa ya, didorong gitu ya. Untuk kemudian mereka bisa memberikan layanan secara elektronik, tentu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja dari instansi-instansi pemerintah. Ini saya kan nggak akan bahas di sini, cuman kita bisa rasakan ya, terutama kita yang di DKI Jakarta, kita bisa melihat bagaimana proses layanan-layanan DKI Jakarta semenjak 5 tahun terakhir itu sudah kemudian beralih pelayanannya menjadi lebih cepat ya, bisa kita rasakan. Yang tadinya mau mengurus sesuatu harus ke wali kota misalnya dan segala macam, kemudian semuanya bisa diproses di kelurahan gitu ya, dan segala macam. Jadi memang kalau dari sisi pemerintah didorong oleh PP 95 ini tahun 2018, kita nggak usah bicara swasta ya. Kalau swasta pasti bisnis orientednya lebih kuat gitu. Untuk pelayanan yang lebih optimal, bisa mereka kemudian sudah melakukan transformasi digital jauh lebih dulu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana implementasinya gitu ya? Bagaimana implementasinya? Tadi kita sudah lihat dari sisi aturan yang ada, lalu implementasinya sebenarnya seperti apa? Saya ambil ini hierarki kebijakan ya. Kalau kemudian di undang-undang itu sudah ada, sudah diatur secara nasional gitu, maka sebenarnya kita perlu untuk membuat kebijakan yang tingkatnya di organisasi kita. Jadi kita harus turunkan ya, Nanti kalau nggak diturunkan akan jadi permasalahan. Kenapa kemudian beralih misalnya atau memiliki kebijakan untuk pengesahan dokumen dengan tanda tangan digital gitu. Kalau nggak ada aturannya di tingkat instansi nanti bisa masalah kalau kemudian dijadikan bahan untuk audit gitu ya. Memang skala, walaupun di undang-undang itu sudah dijelaskan, maka di level instansi, level perusahaan itu harus juga ada kebijakan yang mengatur itu. Kalau bicara dari kita ini kuliah tata persuratan ya. Tata persuratan itu ada satu instrumen kebijakan yang harus dibuat ya, atau satu instrumen kebijakan yang harus dibuat di masing-masing instansi ya, dan itu menjadi satu kaidah ya, kaidah dari atau standar dari Arsip Nasional kalau mau menilai satu instansi dia sudah oke, sudah mature belum dari sisi kebijakannya.
maka ada kebijakan tentang tata naskah dinas, gitu ya, tata persuratan dulu namanya. Sekarang kemudian lebih familiar dengan tata naskah dinas. Kebijakan itu kemudian perlu ditambahkan atau dikembangkan yang mencakup tentang naskah dinas elektronik. Naskah dinas elektronik termasuk juga di dalamnya harus ditambahkan juga kebijakannya tentang tanda tangan elektroniknya. Gitu. Jadi naskah dinasnya dijelaskan, tanda tangan elektroniknya dijelaskan, lebih jauh lagi bahkan mungkin channel-channelnya atau sistem informasi yang digunakan. Gitu. Mekanismenya seperti apa, cara penerbitannya, kemudian siapa yang berhak untuk menandatangani, gitu kan? Itu dijelaskan semua di situ. Jadi walaupun di sisi undang-undang sudah dijelaskan, kemudian ada PP-nya juga, gitu, maka kebijakan instansi juga harus dibuat, gitu. Diturunkan dalam kalau untuk kita universitas berarti putusan rektor atau peraturan rektor, gitu ya, itu harus ada yang menaunginya, agar nanti kalau kemudian ini alasannya apa, kemudian naskah ini atau dasarnya apa, naskah ini disahkan dengan tanda tangan elektronik, gitu misalnya. Nah, itu kebijakannya ada. Dasarnya ini. Gitu. Untuk layanan ini kemudian bisa disahkan dengan atau ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Itu lebih jauh perlu ada SOP, prosedur juga, kemudian pedoman juga, lebih detail ya, dokumen-dokumen apa atau layanan apa di contohnya kalau universitas berarti ya di universitas yang bisa menggunakan tanda tangan elektronik, gitu. Prosesnya biar lebih cepat, proses pelayanannya dan segala macam seperti itu. Itu juga perlu dibuat aturannya, gitu ya, lebih detail, gitu ya. Bahkan sampai kalau perlu, bahkan sampai jenis dokumennya apa saja yang bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian jenis tanda tangan elektronik ini kalau kita lihat di luar maka definisinya ada 3 ya, 3 atau 4. Ini ada beberapa yang kemudian memisahkan antara jenis tanda tangan elektronik yang advance dengan yang qualified. Jadi ada yang namanya jenis yang simple, gitu. Jenisnya simple, yang simple itu kayak gimana berarti? Kira-kira ya seperti itu tanda tangan yang tadi ya, sempat disinggung juga, tanda tangan scan, gitu. Simple, jadi tinggal ditempelin di dokumennya, gitu. Dokumen PDF gitu misalnya, ditempelin tanda tangannya. Nggak ada inskripsi, identitas penandatangan juga nggak bisa dilihat, nggak bisa diverifikasi, gitu. Kemudian kalau ada perubahan dokumen juga tidak bisa dilihat. Kemudian juga waktu penandatanganan juga nggak bisa diketahui. Karena kan tadi ya istilahnya seperti hanya membuat dokumen PDF aja gitu. Kemudian ada juga yang jenisnya basic gitu. Yang basic berarti dia masuknya hanya di inskripsi saja. Jadi dokumennya kemudian di inskripsi. Nah yang lebih secure ya, lebih secure itu yang advanced dan qualified. Yang advanced ini dia terinskripsi, kemudian kalau dibuka dokumennya kita bisa lihat identitas penandatanganannya. Ya. Jadi maksudnya identitas penandatangan itu bukan di itu ya, Jakarta kemudian yang di bagian tanda tangan itu bukan di situ. Jadi di dokumen sendiri kita bisa lihat ya. Karena bisa jadi beda kan kalau yang siapa yang membubuhkan tanda tangan itu di dokumen itu dengan yang tercantum bisa aja kemudian salah, typo atau beda. Nah, dengan tanda tangan yang tipenya atau jenisnya advanced atau qualified ini bisa terlihat karena dia tadi ya menyematkan data-data dari pemilik penandatangannya ke dalam dokumen itu. Ya. Kemudian juga bisa diidentifikasi atau diketahui kalau kemudian ada manipulasi dari dokumennya. Ada perubahan dari dokumen bisa ketahui, terus kita juga bisa tahu kapan dokumennya ditandatangani, waktunya kapan gitu.
Itu semua. Nah, ini semua yang kemudian tadi ya, kalau dikatakan di Undang-Undang ITE, maka ini yang termasuk dari tanda tangan elektronik yang diakui secara undang-undang. Kalau di luar kemudian dikatakan sebagai digital signature gitu. Kalau di Indonesia dikatakannya sebagai tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, ini ya jenis-jenisnya atau dijelaskannya dari Undang-Undang ITE. Jadi ada 2, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Ini contohnya. Jadi kalau tidak tersertifikasi tadi ya, ditempel tanda tangannya di dokumen, kemudian atau dengan stylus gitu, atau tambah inisial gitu ya di dalam dokumen. Gitu. Kayak ini tidak tersertifikasi karena dia sulit diketahui apakah kemudian sulit untuk diautentikasi gitu ya. Benar nggak nih yang tanda tangan di sini pejabat A misalnya atau pimpinan A? Kan sulit ya. Bisa aja kemudian sekretariatnya yang bikin atau ternyata bawahannya atau direktur di bawahnya yang bikin gitu. Sangat mungkin. Kalau hanya sekedar misalnya ditempel. Jadi cuman berlaku nggak dokumen yang kemudian menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi? Berlaku selagi yang membutuhkan atau kedua belah pihak mengakuinya gitu ya. Tapi kalau kemudian ada masalah, nah ini itu nanti yang sulit untuk dikuatkan secara hukum gitu. Atau kemudian dengan teknologi informasi sangat sulit diautentikasi gitu. Yang tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi karena dia dibuat sendiri ya, dipasang sendiri gitu. Dan tidak tercatat dimanapun. Sedangkan kalau yang tersertifikasi seperti apa? Kalau yang tersertifikasi dia diterbitkan oleh lembaga yang dia sudah terdaftar di Kominfo. Jadi data kita tercatat di situ gitu ya. Kemudian saat kita melakukan tanda tangan di satu dokumen, kita bisa lihat atau yang menerima itu nanti bisa lihat siapa sih yang menandatangani dokumen ini gitu. Itu bisa kelihatan. Seperti itu. Dari organisasi namanya siapa, kemudian dari organisasi mana, bahkan bisa kelihatan lebih detail ID kependudukannya atau NIK-nya bisa kelihatan. Data itu terikot dalam dokumennya gitu. Jadi dia terasosiasi melekat ke dokumennya. Banyak yang salah persepsi ya. Ini ada contohnya QR code, kemudian barcode. QR code dan barcode itu bukan tanda tangan elektronik. Itu hanya QR code dan barcode itu kan biasanya dia kalau barcode kemudian di scan kan kelihatan ya kode dari barcode-nya itu. Kalau QR code akan terbaca QR code ini apa sih isinya gitu ya. Kalau barcode itu kan terbatas karakter yang bisa disematkan di situ. Sedangkan kalau QR code bisa banyak ya, lebih dari 4.000 karakter gitu. Nah, jadi QR code itu bukan tanda tangan elektronik ya. Jadi kalau ada dokumen kemudian itu ada QR code-nya di dokumennya, itu bukan tanda tangan elektroniknya. QR code itu adalah cara mekanisme untuk membuktikan ya atau yang bermanfaat untuk dokumen elektronik yang dicetak. Jadi kalau dokumen elektronik itu kan dia bisa diverifikasinya keasliannya adalah dalam bentuk digital, dalam bentuk elektronik gitu ya. Jadi kalau kemudian dia sudah dicetak, kita nggak bisa membuktikan nih ini asli atau tidak gitu ya, bisa diragukan gitu ya. Bisa jadi selama proses pencetakan kemudian ada manipulasi data, ada manipulasi kontennya di situ. Gitu. Nah, QR code ini kemudian digunakan biasanya untuk verifikasi dokumen-dokumen elektronik yang tercetak. Jadi kalau dokumen elektronik dicetak,
itu ada QR code-nya. Nah, QR code-nya itu bisa kita scan. QR code-nya bisa kita scan, biasanya nanti dia akan memunculkan, bias ada yang kemudian di-scan, kemudian merujuk ke satu portal. Nah, portal itu akan memberikan summary dari dokumennya. Nomor dokumen sekian, yang tanda tangan sekian, isinya apa, gitu. Diterbitkan kapan, gitu. Dan ini valid atau enggak. Gitu. Seperti itu, jadi bisa merujuk ke satu portal, atau bisa juga QR code itu kalau di-scan memunculkan tautan atau link, gitu ya. Link untuk apa? Link untuk download file digitalnya. Jadi kan kalau tadi ya dokumen elektronik, maka bisa diverifikasinya, diautentikasinya adalah dalam bentuk elektronik. Gitu. Maka kalau ada dokumen elektronik kemudian dicetak, maka kita harus mendapatkan dokumen elektroniknya dalam bentuk filenya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi QR code bukan tanda tangan elektroniknya, tapi biasanya kalau di-scan dia berisi atau kemudian mendownload file digitalnya. Nah, itu yang nanti kita bisa gunakan untuk memverifikasi satu dokumen. Ini penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia, ya. Ini diambil dari Kominfo, dari webnya Kominfo. Siapa saja yang terdaftar di Kominfo untuk penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi kalau tanda tangan elektronik sertifikasi tadi ya diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, jadi kita nggak bisa buat sendiri, gitu ya. Kita nggak bisa buat sendiri. Kita bisa meminta atau mendapatkan layanan dari penyelenggara sertifikasi elektronik. Nih, kalau teman-teman biasa pernah dengar ya PrivID gitu ya, nanti mungkin coba bisa dilihat, dibuka PrivID, kemudian ada juga DigiSign, itu yang dari swasta. Gitu. Tapi ada juga yang BUMN seperti Peruri gitu ya, dan segala macam. Karena dari instansi pemerintah ada BPPT, kemudian ada Balai Sertifikasi Elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara. Dulu namanya Lembaga Sandi Negara. Mereka ini kemudian yang terdaftar di Kominfo yang berhak untuk menerbitkan tanda tangan elektronik bersertifikasi, kayak gitu. Jadi kalau nggak diterbitkan sama mereka, berarti tanda tangan elektroniknya tidak tersertifikasi, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kemudian ini sebenarnya teknis ya, cuman sebagai gambaran aja untuk diketahui yang diterapkan di tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah inskripsi asimetrik ya. Jadi kuncinya ada dua, gitu. Kuncinya ada dua. Kunci yang privat itu dimiliki oleh si pemilik tanda tangan, ya sederhananya gitu ya. Sedangkan kunci yang publik itu istilahnya digantung aja, siapa yang mau ambil silahkan, gitu ya. Siapa yang mau saya nerima dokumen nih dari Wahid nih, gitu. Maka kalau saya mau membaca dokumennya, maka perlu kunci publiknya. Maka itu bisa dibuka dengan kunci publiknya. Jadi apa istilahnya? Bisa ngebuka amplopnya gitulah ya. Apa namanya, analogi sederhananya. Kita nggak akan lebas lebih dalam yang ini. Itu gambarannya. Dan itu yang lebih secure ya sekarang ya untuk asimetrik. Ini saya ambil dari webnya BSRE. Kebetulan pengalamannya dalam implementasi tanda tangan digital, tanda tangan elektronik itu kami di UI itu dengan BSRE gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi banyak ya penyelenggara sertifikasi elektronik. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kalau kemudian punya dokumen elektronik dan itu dikasih private key, disematkan private key gitu ya, maka kemudian dokumennya menjadi terinskripsi, dokumen elektroniknya plus tanda tangan digital gitu ya. Dan kemudian kalau dicek sama penerimanya, dia bisa lihat dokumennya masih valid atau tidak, kemudian siapa yang tanda tangan di situ bisa dilihat. Jadi
kedua hal itu melekat di dokumennya, di dokumen digitalnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tadi udah dijelaskan ya, QR code bukan tanda tangan elektronik. Gitu. Ini contohnya kalau teman-teman yang di DKI lagi update KK sekarang atau punya keluarga yang baru lahiran misalnya, nah Dukcapil itu sudah implementasi ya di DKI Jakarta dengan tanda tangan elektronik ini. Gitu. Jadi adanya di situ nggak ada tanda tangan dari pejabatnya gitu, adanya hanya QR code. Gitu. Dan lagi tadi ya QR code-nya itu bukan tanda tangan elektroniknya, karena QR code itu bisa aja kemudian di copy, di crop, ditempel tempat lain bisa. Dan nanti kontennya akan berbeda, gitu, isinya akan berbeda. Nah QR code itu kemarin saya pengalaman, jadi ada satu urusan kemudian perlu KK. Kalau kembali ke rumah jauh gitu ya, maka saya minta di rumah untuk foto bagian QR code-nya, kemudian QR code-nya saya scan, dia muncul gitu, dia muncul dokumennya atas nama siapa, nomor berapa gitu ya. Nah itu sudah diimplementasi untuk di DKI Jakarta. Banyak juga sebenarnya kementerian lembaga sudah implementasi ini ya, terutama dalam hal perizinannya. Lalu verifikasi dokumennya, gimana caranya kita memverifikasi dokumen elektronik? Jadi kita terima dokumen elektronik, itu kemudian gimana cara ngeceknya dokumennya ditandatangani oleh siapa gitu kan? Dan dia masih valid atau tidak. Jadi sesederhana membuka dokumen PDF gitu ya. Dan memang yang disarankan adalah format PDF. Gimana kalau format lain? Kalau format lain tidak disarankan gitu. Karena kalau PDF kan lebih sulit ya untuk diubah sedikit gitu. Sedangkan kalau format Word nambahin spasi aja kemudian dia bisa berubah dari inskripsinya nanti. Nah, kemudian yang digunakan adalah biasanya dokumennya di dalam format PDF. Nah, kemudian bisa dibuka dokumennya di Adobe, itu misalnya di Adobe Reader gitu. Nah, bagian atasnya biasanya dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, bagian atasnya akan langsung muncul signature panel. Nah, signature panel itu kalau kita buka, ya kita klik, dia akan memunculkan seperti ini, sign by siapa, gitu. Dan ini bisa kita lihat lebih detail. Gitu. Signature details, sertifikat details, ini kalau dibuka seperti ini, dia akan memunculkan informasi dari siapa yang menandatangani gitu. Jadi ketahuan kita bisa tahu dokumennya ditandatangani oleh siapa. Lalu kalau dokumennya dimanipulasi gitu, kita kirim nih kemana gitu kan. Kemudian di tengah jalan ada oknum yang kemudian memanipulasi, mengubah dokumen PDF-nya. Maka nanti signature-nya menjadi invalid gitu. Signature-nya menjadi invalid, tidak berlaku gitu. Tanda tangannya menjadi tidak berlaku karena biasanya kemudian dicatat dokumen ini sudah mengalami modifikasi gitu. Jadi setiap perubahan itu akan tercatat di dokumen PDF yang ditandatangani secara elektronik. Jadi prinsip dari Undang-Undang 43 tentang kearsipan itu bahwa arsip itu harus otentik. Nah, itu bisa diakomodir dengan teknologi tanda tangan elektronik ini ya. Ini contoh, kalau kemudian dokumennya sudah diubah, gitu ya, sudah diubah. Aslinya yang ini, tulisannya tembusan gitu ya, kemudian ada yang iseng gitu ya, tembusannya dihapus misalnya kayak gitu. Nah, perubahan seperti ini ya, itu nanti akan membuat dokumennya menjadi invalid. At least one signature is invalid. Karena apa? Ternyata ada satu page yang sudah di-modified. Seperti itu. Yang menandatangani akan tetap kelihatan. Sebelumnya ternyata ditandatangani ini oleh Ibu Anon, Kepala Kantor Arsip yang sebelumnya.
kalau ada perubahan akan kelihatan. Gitu. Jadi bahkan kita bisa mereverse ya, kita bisa melihat dokumen yang awal itu yang mana sih. Gitu. Kita bisa lihat itu. Jadi kita bisa membandingkan yang dirubah mana gitu, kita bisa lihat itu. Nah, ini mungkin bagian paling penting ya dari penerapan tanda tangan elektronik. Ya. Jadi memang sebelum pandemi ya banyak yang kemudian ini aman nggak nih dengan tanda tangan elektronik dan segala macam gitu ya, karena memang pengetahuan atau yang dipahami oleh masyarakat, oleh orang-orang bahwa tanda tangan elektronik ya itu tanda tangan scan yang kemudian ditempel gitu. Padahal sejatinya enggak ya. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi itu adalah satu tanda tangan yang dia menginskripsi dokumen, istilahnya membungkus dokumennya, dan itu kemudian bisa disebar kemanapun dengan aman. Gitu. Jadi kalau kemudian ada yang merubah dokumennya, artinya bungkusnya harus dibuka, gitu ya. Bungkusnya dibuka artinya berarti udah ada nih yang merusak inskripsinya, gitu. Itu akan terrecord semua, akan terlihat. Gitu. Artinya tanda tangan elektronik ini menjadi satu teknologi yang mungkin kedepannya akan sangat masif untuk administrasi tata persuratan ya, administrasi tata persuratan. Ada satu hal yang di awal penerapan tanda tangan elektronik ini adalah perubahan budaya kerja, perubahan budaya ya, dari tadinya mengelola dokumen, mengelola surat, itu suratnya tercetak, kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu ya. Kemudian beralih, suratnya mana? Ada di sistem Pak, ada sudah saya kirim Pak, gitu kan. Jadi perubahan budaya yang tadi biasanya memproses naskah itu dengan dilihat, suratnya dipegang gitu ya. Sekarang kemudian semuanya di gawai atau di gadgetnya masing-masing. Perubahan itu sangat ini ya, sangat menjadi halangan sebenarnya perubahan budaya kerja itu dalam penerapan tanda tangan elektronik. Dan pastinya perlu untuk pemahaman, memberikan pemahaman, sosialisasi gitu ya. Dan pengalaman kami itu banyak tuh di awal yang kemudian tadi pemahamannya belum sama, apa itu tanda tangan elektronik, apa itu tanda tangan elektronik sertifikasi, dan bedanya dengan tanda tangan scan apa, dan aman atau tidak, seperti itu ya. Kemudian juga dari sisi kepercayaan, ini data-data yang saya kirim ini aman atau tidak dan segala macam ya. Sisi kepercayaan ini menjadi satu halangan juga gitu. Ini yang sudah implementasi siapa gitu. Kalau hanya kita aja implementasi, nanti gimana interaksi dengan instansi di luar gitu ya. Maka sisi kepercayaan juga salah satu hal yang harus dipersiapkan atau disosialisasikan juga ya. Keamanan dari sistemnya, keamanan dari aplikasinya, kemudian bagaimana memverifikasi dokumen, kemudian kalau dokumen diubah gimana cara mengeceknya dia masih valid atau tidak. Itu salah satu hal tadi juga ya, kepercayaan itu bisa meningkat juga, terutama kalau sudah banyak ya kementerian, lembaga, instansi pemerintah atau stakeholder kita ya, yang kemudian mereka juga sudah implementasi tanda tangan elektronik ini. Gitu. Jadi ada kepercayaan, ada kesepakatan gitu ya dengan instansi stakeholder, instansi terkait yang kita ajak kerjasama atau dalam satu alur bisnis tertentu, itu mereka sudah mengadaptasi. Gitu. Maka dari situ sisi kepercayaannya akan meningkat. Kemudian adaptasi proses bisnis ini adalah hal yang kami pikir akan sangat panjang. Itu. Jadi teknologinya sudah ada, kebijakan sudah ada, tapi adaptasinya bisa jadi akan lama.
karena tadi ya prinsip kehati-hatian gitu ya. Jadi sangat berhati-hati dokumen mana saja atau proses bisnis mana saja yang kemudian bisa menerapkan tanda tangan elektronik gitu. Maka ini harus disiapkan, harus ditelaah dengan baik gitu. Kemudian juga dengan stakeholder juga harus dipikirkan unit-unit terkait juga mana yang proses bisnisnya, kemudian fungsi bisnisnya bisa menggunakan tanda tangan elektronik, mana yang belum gitu. Dan bisa jadi adaptasinya nanti akan memakan waktu yang bisa jadi cukup lama ya. Bisa jadi proses atau fungsi-fungsi tertentu akan adaptasinya akan lama. Dalam satu organisasi misalnya bisa jadi nanti fungsi SDM-nya akan lama, akan belakangan, atau fungsi keuangannya, gitu, fungsi pengadaan gitu, akan mungkin akan lebih banyak berhati-hati gitu ya. Yang bisa diterapkan atau diprioritaskan untuk diterapkan lebih dulu itu seperti beberapa kementerian lembaga dan instansi BUMN itu biasanya yang kaitannya dengan perizinan gitu ya, perizinan atau satu proses layanan yang dikeluarkan atau diberikan oleh atau diberikan oleh satu instansi, maka biasanya itu akan lebih dulu dibandingkan beberapa fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Seperti tadi ya, Dukcapil di DKI, kemudian ada beberapa proses juga yang sebenarnya kita bisa lihat ya sudah mulai diimplementasikan. Adaptasi ini juga tadi ya, perubahan budaya, kepercayaan dan segala macam ini menjadi hal yang harus dipikirkan, karena nggak bisa instan. Pemahaman masyarakat harus dikuatkan, kemudian pemahaman dari stakeholder, instansi atau internal di organisasi kita juga harus dikuatkan. Nah, ini juga satu hal yang kemudian jadi concern karena ada undang-undang ini, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 2014. Jadi di pasal 38 itu disebutkan seperti ini, ayat 6 ya, di ayat 6 ya. Keputusan yang ini pasal 38 itu membahas tentang keputusan elektronik ya. Keputusan elektronik. Di situ dijelaskan di di ayat itu, keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara maka wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, ini yang kemudian menjadi perlu berhati-hati dan perlu dibahas juga, seperti di kami harus bahas ini lebih dalam ya, karena ternyata di Undang-Undang ITE disebutkan, tapi ternyata di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikatakan seperti itu. Kalau ada yang kaitannya dengan pembebanan keuangan negara harus dibuat dalam bentuk tertulis gitu. Nah, ini yang harus didefinisikan atau dijabarkan lebih jauh, mana saja dokumen yang termasuk keputusan yang dimaksud di pasal ini, dan mana saja kegiatan-kegiatan yang dia termasuk dalam pembebanan keuangan negara. Ini masih kami harus diskusikan karena jangan sampai kemudian penerapan tanda tangan elektroniknya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ya, yang berlaku di Indonesia. Kita harus juga berhati-hati dalam implementasinya. Dan juga harus dikomunikasikan dengan siapa, dengan ahli hukum gitu, kemudian dengan pihak-pihak terkait gitu. Kita harus diskusikan itu agar instansi kita juga yakin gitu ya, juga aman dari kesalahan prosedur. Baik, ini kesimpulannya, tanda tangan scan adalah tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Jadi tanda tangan scan itu tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi ya. Dan mungkin kalau diakui hanya kedua belah pihak saja yang mengaku. Kalau kedua pihak mengaku maka mungkin bisa dokumennya berkah. Tapi kalau kemudian kedua belah pihak ini ada masalah,
dan harus masuk ke meja hukum, ke pengadilan gitu. Nah, tanda tangan scan ini sangat sulit untuk dicek keasliannya gitu. Kemudian syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang ITE dan PP 71 adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Jadi yang dikuatkan dari Undang-Undang dan PP adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Gitu. Kemudian penerbitannya sudah dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, itu tercatat di Kominfo gitu ya, siapa saja yang bisa menerbitkan dan segala macam. Dan secara teknologi juga lebih mudah untuk kemudian dibuktikan gitu ya, tanda tangan dokumennya autentik atau tidak. Tanda tangan elektronik memiliki potensi untuk membantu organisasi ya dalam mempercepat proses administrasi ya. Jadi mungkin yang prosesnya sebelumnya harus menunggu tanda tangan pimpinan, kemudian pimpinannya tidak ada di tempat, apalagi sekarang masa pandemi gitu, pejabatnya misalnya nggak ada di tempat, nah itu semua bisa diproses dengan tanda tangan elektronik. Jadi pejabatnya bisa buka sistem aplikasinya, kemudian menandatanganinya dari lokasi yang misalnya dari rumah gitu, WFH ya gitu, tanpa terikat harus masuk ke kantor misalnya. Kemudian kepercayaan masyarakat juga harus ditingkatkan. Kemarin ini kita lihat ya, isunya berkembang itu yang sertifikat tanah gitu. Nah itu ATR BPN ya, mereka harusnya melakukan edukasi dulu, lebih masif edukasinya, kemudian apa saja sih sertifikat-sertifikat yang diterapkan dengan tanda tangan elektronik dan segala macam. Kemudian infrastruktur juga harus disiapkan. Jadi tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik ini nggak semata-mata kemudian pakai gitu aja ya, tapi harus disiapkan juga. Makanya memang harus bekerja sama dengan beberapa unit-unit terkait kalau di organisasi gitu. Nggak bisa dikerjakan sendiri misalnya oleh bagian TU-nya, oleh bagian arsipnya aja gitu. Nggak bisa. Nah, harus berkoordinasi juga dengan misalnya unit sistemnya, sistem teknologi informasinya untuk kesiapan infrastruktur. Adaptasi proses bisnis perlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan ini biasanya prosesnya bisa lama ya adaptasinya. Bisa jadi satu fungsi bisnis dia akan cepat, bisa jadi fungsi lain akan lambat. Karena tadi ya, prinsip kehati-hatian. Beberapa instansi yang cukup besar pasti mereka akan concern pada ini nanti gimana kalau diaudit dan segala macam, dokumennya bisa dibuktikan atau tidak. Itu pasti akan menjadi concern bagi beberapa unit kerja. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Sedikit iklan, silakan follow media sosial kami. Kami di IG, terutama di IG ya, di IG selalu melakukan edukasi kearsipan di situ. Silakan follow. Terima kasih. Ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahid atas paparannya ya. Ini sangat menarik sekali bagi kita ya, bagi kita semua khususnya di YARSI. Jadi dari paparan Pak Wahid itu sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan ya yang satu sisi menguntungkan. Mengapa suatu lembaga sudah sebaiknya menerapkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Di sana ada manfaat keamanan ya Pak ya, kecepatan juga sudah diakui kelegalannya ya oleh undang-undang. Namun masalahnya tadi seperti yang dipaparkan Pak Wahid, bahwa ada perubahan terhadap budaya kerja, dan itu yang sepertinya cukup berat ya. Juga adaptasi terhadap proses bisnis, dan ini memerlukan waktu, juga sosialisasi, dan dukungan dari pimpinan tentunya ya Pak Wahid ya. Kalau di UI sendiri, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ditanyakan, ya bisa di kolom chat terlebih dahulu, atau nanti jika waktunya masih cukup, mungkin bisa secara langsung. Oh ya, saya ingatkan
Bapak Ibu yang hadir, juga mahasiswa, silahkan isi kehadiran ya di kolom chat yang sudah di-share oleh admin. Ya, terkait tadi Pak Wahid, mungkin kita juga perlu penjelasannya ya, batasan-batasan surat seperti apa yang sudah bisa diterapkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Ya, misalkan tadi disebutkan apakah seperti sertifikat, ijazah, apakah itu menurut Pak Wahid gimana? Apakah sudah bisa diterapkan seperti itu ya, mengingat ada manfaat-manfaatnya. Kemudian juga kalau kita lihat kan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini kan berarti harus didaftarkan ya di penyelenggara jasa tanda tangan elektronik. Apakah itu berarti berbayar ya Pak Wahid ya? Nah itu pertanyaan kedua. Berarti sebenarnya sesuatu yang kalau berbayar, sesuatu yang tadinya tanda tangan tidak berbayar, berarti organisasi atau lembaga juga harus mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut. Oh iya, saya ingin menyapa sebentar. Di sini ada dosen saya, Ibu Anon Mirnamani. Bu Anon, apa kabar Ibu? Mohon maaf Ibu ini baru menyapa ya. Bu Anon mungkin nanti bisa berbagi juga di UI bagaimana penerapannya ya. Bu Anon ini kepala kantor Arsip UI sebelum Pak Wahid ya, Ibu. Moga-moga sehat Ibu. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, alhamdulillah. Senang ya Bu bertemu walaupun secara virtual. Ya, maaf nggak videonya nggak dibuka karena unstable ya, di sini lagi hujan di Bogor. Iya, bangga Ibu. Iya. Nanti mohon mungkin sharing-sharingnya Ibu ini Pak Wahid dipinjam. Pak Wahid lah yang inilah yang memulai ya, bisa, saya rasa sih udah oke gitu. Emang masih banyak liku-liku ya Mas Wahid ya. Iya. Nanti mohon penjelasannya dari Bu Anon atau Pak Wahid, batasan penerapan tanda tangan elektronik sendiri di UI seperti apa gitu, sudah untuk jenis-jenis suratnya sudah diterapkan, lalu batasan mungkin level-level tertentu yang sudah menerapkan gitu ya dari strukturalnya. Mohon bisa dijelaskan Pak Wahid atau Bu Anon, silahkan. Baik, ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi undang-undang ya, kita coba lihat dulu dari sisi undang-undang, sebenarnya ada batasan nggak sih gitu. Kalau dari sisi undang-undang sebenarnya semua dokumen itu bisa di PP 71 itu kalau nggak salah, hanya kecuali itu untuk yang kaitannya dengan akta notariat gitu. Di situ dijelaskan hanya itu sebenarnya. Praktis sebenarnya semua dokumen bisa. Cuman tadi ya, untuk adaptasi proses bisnis biasanya memang beberapa fungsi perlu banyak yang masih berhati-hati gitu. Makanya biasanya yang diterapkan duluan, yang di UI juga itu korespondensi yang umum gitu dulu. Kemudian baru beranjak ke beberapa fungsi-fungsi yang lebih spesifik gitu. Kayak misalnya sertifikat bisa nggak? Sertifikat bisa gitu. Kemudian praktis, jadi semua dokumen bisa ya. Cuman tadi waktu itu pernah dibahas juga. Waktu kami berkeliling gitu ya, berkeliling ke fakultas, ada juga Pak Dekan FT waktu itu, kalau ijazah bisa nggak gitu, biar saya nggak banyak tanda tangan ijazah gitu. Cuman kita perlu pikirkan ini gitu ya, mahasiswa itu kan sudah sekolah sekian lama gitu, sudah belajar sekian lama tapi dapatnya dokumen PDF gitu. Kayaknya kesian gitu ya. Makanya kemudian ijazah masih tetap. Jadi ada sisi psikologis juga yang beberapa dokumen itu masih dibuat dalam bentuk tercetak gitu. Jadi tadi ya, adaptasinya sebenarnya secara peraturan bisa jadi itu disahkan atau dibuat dengan tanda tangan elektronik. Tapi mungkin beberapa pertimbangan kemudian masih dibuat dalam bentuk tercetak. Seperti itu untuk dokumen apa saja.
Kemudian kami juga tahun ini kami punya target ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Kami coba buat daftar atau checklist gitu ya dari setiap unit kerja, dari setiap fungsi bisnis yang ada di universitas, terutama di rektoratnya, di pusat administrasi, mana saja dokumen-dokumen yang oke, ini udah yakin untuk diimplementasi dengan tanda tangan elektronik gitu. Itu akan kami telaah beberapa prosedur yang ada di UI itu untuk diimplementasikan mana yang bisa dan mana yang belum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah berbayar? Iya, berbayar. Ya, jadi memang bisa dikatakan berbayar, bukan berarti kemudian dengan elektronik itu gratis semuanya. Mungkin untuk yang swasta lebih jelas ya, mereka bahkan dihargainya per dokumen. Jadi kalau teman-teman nanti sempat coba-coba daftar, kebetulan kalau yang punya juga alumni UI, VVID itu yang punya juga alumni UI, itu berbayar per dokumen. Jadi setiap berapa dokumen kita bayar kalau nggak salah 3.000 atau 5.000 per dokumen gitu ya untuk satu tanda tangan. Kalau UI gimana? UI bekerja samanya dengan instansi pemerintah. Kebetulan memang sekarang tidak berbayar. Jadi kami bekerja samanya dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Jadi segala biaya yang keluar baik itu untuk infrastrukturnya, kemudian admin dari tanda tangan elektroniknya, itu dianggarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Tapi bisa jadi nanti bukan hal yang tidak mungkin kemudian jadi satu PNBP juga bagi kementerian lembaga terkait. Seperti itu, Ibu Nita. Ya, Pak Wahid. Oke, ini apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu peserta atau mahasiswa? Silakan. Nah, ini bahan kuliah ini juga merupakan salah satu materi ya untuk bahan ujian akhir. Jadi kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan malu-malu ya. Ya, ini juga ada peserta dari rekan saya yang lain. Kalau tidak salah saya lihat tadi ada Margareta Sri Udari ya, rekan dari Bu Margareta ya, apa kabar ya? Juga rekan-rekan tenaga kependidikan dari Universitas Yarsi, selamat bergabung ya. Pak Wahid, kalau tadi UI bisa tidak berbayar ya, apakah PTS seperti Yarsi juga bisa nggak tidak berbayar jika ingin menerapkan tanda tangan elektronik seperti yang tadi dibahas Pak Wahid? Apakah terbatas hanya untuk PTN saja atau instansi pemerintah saja? Saya nggak bisa jawab, Bu Rita. Mungkin yang bisa jawab dari rekan-rekan biasa sebenarnya. Maka untuk instansi PTS di LLDikti bisa implementasi. Cuma memang yang kami dapat informasinya Kemdikbud sudah implementasi ya. Mungkin nanti kalau ada penerapan mungkin melalui jalurnya LLDikti mungkin ya, dari beberapa PTS. Ada beberapa PTN seperti UI untuk kinerja rektor juga sudah menerapkan itu, dan itu difasilitasi oleh Kemdikbud gitu. Jadi dokumen kontrak kinerja rektor itu beberapa PTN itu menggunakan tanda tangan elektronik. Iya, wah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Kemudian kalau proses penerapannya ya, misalkan Yarsi ingin menerapkan, berarti memang memerlukan kajian terlebih dahulu ya Pak Wahid ya, telaah ya, dari sisi manfaatnya, kemudian dari sisi pasti akan ada itu apa tadi perubahan terhadap budaya kerja ya, responnya, kemudian juga terhadap stakeholder ya mengenai kepercayaannya. Gitu. Apakah pernah ada yang dialami UI kasus penolakan atau ketidakpercayaan terhadap surat yang dikeluarkan UI dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Pak Wahid, mungkin bisa diceritakan? Baik, sampai saat ini sih belum, Bu Nita. Sampai saat ini belum.
Karena memang yang terpantau masih internal ya. Yang terpantau masih internal, cuman kami lihat ada beberapa UKK juga, jadi unit kerja khusus itu yang seperti unit bisnisnya universitas itu beberapa sudah mulai mendaftarkan dirinya bisa diterbitkan tanda tangan elektronik bagi pimpinan unitnya. Mungkin nanti mereka mungkin yang lebih akan berinteraksi dengan pihak luar gitu ya, terkait dengan implementasi dokumen-dokumen elektronik ini gitu. Cuman secara internal sekarang alhamdulillah nggak ada masalah dan mudah-mudahan nggak ada masalah seperti Iya. itu sih. Iya, betul. Karena memang kebutuhan terutama di era pandemi ini ya, terlebih lagi proses surat menyurat diperlukan kecepatan ya, namun tetap terverifikasi secara legal ya. Kemudian kalau belum ada, ini pertanyaan sudah banyak di saya. Ya, jadi saya mewakili. Silahkan mahasiswa atau rekan-rekan Mas Slamet, Mbak Wur ya, atau Pak Danang, ini Mas Lang, silahkan kalau ada yang ditanyakan, atau Pak Nurul Huda nih ada nih dari Fakultas Ekonomi, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin kasus-kasus yang pernah terjadi di dalam praktik sehari-hari ya di persuratan di YARSI, monggo Pak Mas Slamet atau Mbak Wur, silahkan. Ya, sambil menunggu. Nah, ini banyak sekali ya yang ya silahkan Pak Slamet, apakah ada yang ditanyakan? Ya, sambil menunggu. Ya, bagaimana? Gimana? Silahkan Mas Slamet. Ya, gimana Mas Slamet? Enggak dulu Bu, kayaknya masih aman-aman aja Bu. Oh ya, alhamdulillah aman-aman ya. Nanti via Bu Nita aja nanyanya. Ya, baik Pak Danang, mungkin silahkan Pak Danang ya. Mungkin ini satu pertanyaan saya sebelum Pak Danang mengajukan ya. Pak Wahid tadi di daftar saya lihat di daftar penyelenggara tanda tangan elektronik itu ya, ada status terdaftar, tersertifikasi, ada berinduk. Itu maksudnya bagaimana tuh Pak? Dan sebaiknya kita memilih yang tersertifikasi kan ya pasti. Lalu kalau yang terdaftar itu bagaimana itu yang penyelenggara elektronik terdaftar? Apakah dia sudah mendaftar di Kemenminfo tapi belum bisa memberikan jasanya kepada publik ya? Seperti itukah gitu, atau untuk yang berinduk itu bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Wahid. Baik. Jadi ternyata kalau kita lihat ya, BPPT dan Balai Sertifikasi Elektronik itu terdaftar ya. Mungkin ya, mungkin harus dilihat definisinya ini kan, status pelapornya seperti apa dari Kominfo untuk ya apa namanya, lembaga-lembaga sertifikasi yang terdata di penyelenggara sertifikasi elektronik. Yang mana yang kemudian bisa dimanfaatkan gitu atau diajak kerjasama, yang pengalaman kami mungkin ya, mungkin saya akan coba lihat yang BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik itu UI bekerja sama dengan BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik. Kemudian kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu familiar dengan sertifikasi akreditasi yang dikeluarkan oleh BANPT yang dalam bentuk digitalnya itu mereka pakai layanan dari BPPT gitu. Jadi kalau kita lihat kadang ada ya signature-nya Prof. T. Basarudin gitu ya, ditandatangani kapan gitu. Itu BPPT juga implementasi itu, kemudian memberikan layanannya berbayar ya. Praktis yang kami ketahui yang masih tidak berbayar itu yang dari Balai Sertifikasi Elektronik. Kemudian saya juga pernah mencoba dengan desain dan juga ID.
kebetulan waktu itu ada satu kerabat yang bikin kontrak gitu ya, bikin kontrak dengan satu apa namanya, satu usaha gitu. Dia pakai desain gitu. Kemudian kalau Privy ID juga sebenarnya bisa gitu. Dan waktu itu mereka sempat tawarkan juga sebenarnya untuk implementasi Privy ID. Cuman kita lebih dulu untuk kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Statusnya bedanya apa? Definisinya saya kurang paham. Mungkin harus dibaca di portalnya Kominfo itu ya, Bu Nita. Gitu. Pak, sehingga kita bisa memilih yang mana ya gitu. Kalau yang jelas ya mungkin yang tersertifikasi ya, tapi kalau yang terdaftar itu bagaimana itu ya posisinya? Kemudian juga yang Kami pakai yang terdaftar, Bu Nita, BSRE dan BPPT pakai yang terdaftar. itu, ban PT itu. Jadi mungkin nggak tahu ya, saya harus lihat lagi. Mungkin kalau yang terdaftar mereka sudah terdaftar di Kominfo. Kemudian mereka punya hak mungkin ya, punya hak untuk mengeluarkan sertifikat elektronik. Mungkin kalau yang swasta itu dibatasi oleh pemerintah. Nah, cuman itu baru analisis apa namanya, pendapat ya, harus dibaca sih bedanya status pengakuan itu. Ya baik Pak Wahid, ini merupakan PR ya buat mahasiswa. Nah ini saya kasih PR sekalian. Coba kalian cek ya ke peraturan terkait apa bedanya apa tadi tanda tangan elektronik, jasa penyelenggara tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, yang terdaftar dan yang berinduk. Nah ya silahkan kalian mencari tahu lebih jauh tentang hal itu ya. Kemudian tadi ini karena saya pasti kepikiran Pak Wahid, karena ini kan berbayar ya. Berarti apabila misalkan sebuah lembaga ya launching ya sebuah dokumen dengan tanda tangan elektronik, kemudian pengguna itu yang dikenakan berbayar itu lembaga itu apa penggunanya Pak Wahid? Misalkan ya sertifikat akreditasi dikeluarkan Ban PT, katakanlah Ban PT tidak ditanggung oleh pemerintah, katakanlah ya. Nah, jadi berbayarnya itu setiap kampus, pengguna kampus atau dalam sivitas kampus tersebut setiap klik sertifikat Ban PT itu berbayar gitu ya, nanti mungkin ditagih kemana, atau kampusnya yang menanggung atau Ban PT-nya yang dikenakan tagihan Pak Wahid. Bagaimana sebenarnya sistem pembayaran? Iya, mungkin kalau dari yang swasta ya, kalau dari yang swasta pengalamannya adalah dokumen dari pemilik tanda tangannya. Jika saya tanda tangan dokumen, maka saya akan di-charge biaya begitu. Itu kalau swasta berarti kan individu gitu ya. Cuman bisa jadi kemudian kalau yang perusahaan kerjasama dengan mereka, biasanya sih kalau yang swasta mereka men-charge-nya per dokumen. Gitu. Tapi kalau pengalaman atau yang kami dapat informasinya, cuma memang harus cek lagi juga dengan BPPT. Yang dipakai Ban PT itu dengan BPPT gitu. Nah BPPT itu kayaknya apa disebutnya ya, nggak per dokumen. Kayaknya nggak per dokumen karena memang saya lupa detailnya. Dan sepertinya kalau yang PT itu kewenangannya kemudian diberikan ke Ban PT untuk menandatangani dokumen. Jadi biayanya mungkin akan besar, cuman nggak ada lagi gitu biaya apa sebutnya pimpinan berikutnya gitu ya. Tapi kalau yang swasta per dokumen kan sesuai dengan transaksi yang ada. Iya, berarti kalau swasta Pak Wahid, setiap pengguna yang mengakses dokumen yang bertanda tangan elektronik itu penggunanya dikenakan bayaran ya Pak ya, dicas ya, kena cas ya, penggunanya. Yang melihat maksudnya? Iya, yang melihat, yang mengakses. Yang melihat tidak. Yang melihat tidak. Kalau yang mendapatkan? Yang memiliki tanda tangan, yang biasanya dicas. Yang mana Pak Wahid? Maaf, kurang jelas. Yang memiliki tanda tangan.
Oh, yang memiliki tanda tangan yang dikenakan cas. Jadi saya punya Oh, tanda tangan elektronik gitu kan. Kemudian saya menandatangani beberapa dokumen per bulan ini gitu. Mungkin ada di itu ya, kalau teman-teman lihat di BVI atau di desain, mereka Iya. bikin pricing listnya juga. Hmm. Berapa kalau sekian dokumen sebulan gitu segala macam. Oh iya iya. Jadi yang memiliki tanda tangan Yang memiliki tanda charge, tangan bukan ya. Iya. bukan yang melihat. Nanti misalnya kita saya kirim ke Bu Nita gitu, Bu Nita Ya. dicas enggak? Bukan gitu. Ya. Jadi yang memiliki tanda tangan ya. Oke. Karena memang ini kan kita harus pikirkan ya dari sisi lembaga terkait efisiensi ya, pertimbangan-pertimbangan terhadap perubahan ini ya. Apakah ini ada dari sisi anggaran, dari sisi budaya kerja dan sebagainya, harus banyak pertimbangan dan kajian telah terlebih dahulu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta silakan. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Nurul Huda ya. Oke. Di atasnya juga dari Dokter Audi itu, Bu. Oh ada ya, sebentar. Saya mohon maaf. Dari Dokter Gigi Audi. Dari Dokter Gigi Audi, sebentar. Yang mana ya? Aturan QR siapa? Oh yang aturan QR ya. Iya. Tadi baca sebentar. Oh ya, Bu Dokter Gigi Audi ya, Kepala Program Studi Kedokteran Gigi ya. Izin bertanya, tanda tangan dengan QR Code itu aturannya seperti apa, Pak Wahid? Mungkin saya menyampaikan pertanyaan dulu ya. Nanti bisa dijawab sekaligus. Kemudian Bapak Nurul Huda dari Fakultas Ekonomi menanyakan, selama pandemi FEB sudah menerapkan pengesahan surat secara tanda tangan digital. Tetapi tidak semua lembaga pemerintah menerima tanda tangan digital. Contoh kasus untuk kantor BPJS, hanya karena tanda tangan digital surat keterangan mahasiswa aktif tidak berlaku. Yang saya tanyakan adalah, apakah lembaga pemerintah tidak mengakui tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh lembaga kami? Ya, jadi rupanya sudah ada kasus nih Pak dari Yarsi ya, Fakultas Ekonomi. Apakah lembaga pemerintah sendiri? Jadi pertanyaan, apakah sudah tersosialisasi dengan baik ya dengan tanda tangan elektronik ini? Mungkin Pak Wahid bisa menjawab pertanyaan ini. Juga tadi tentang QR code ya, aturannya seperti apa? Silakan Pak Wahid. Ya. QR code itu sekarang saya sempat sampaikan bahwa QR code itu bukan tanda tangan, itu adalah satu visual yang kemudian disematkan di dalam dokumen elektronik kayak gitu. Biasanya QR code itu berisi tautan ya, yang kalau kita scan itu dia akan memunculkan link atau satu portal atau bahkan mendownload filenya gitu. Jadi fungsinya bukan sebagai tanda tangan, bukan sebagai tanda tangan, tapi sebagai alat untuk mengecek ya, terutama dokumen yang sudah tercetak. Contohnya tadi misalnya kayak di DKI kan kakak, kemudian akte kelahiran itu sudah ada QR code-nya. Itu kalau kita scan tuh dia akan memunculkan satu portal. Ada informasi nomor kakaknya misalnya, terus atas nama siapa, kepala keluarga dan segala macam. Untuk verifikasi gitu, bukan tanda tangan digital. Iya, baik. Begitu ya Ibu Dokter Gigi Audi. Jadi QR Code itu bukan tanda tangan, tapi dia memuat suatu informasi lain ya, biasanya berupa portal atau ke dokumen lain, link terhadap dokumen lain. Kemudian yang Pak Nurul Huda ini, Pak Wahid, jadi ditolak oleh lembaga pemerintah ya, untuk BPJS misalkan. Itu bagaimana Pak Wahid? Mungkin bisa ada share, ya. Jadi pertama yang perlu di make sure adalah tanda tangan digital seperti apa yang sudah diterapkan gitu. Mudah-mudahan tidak tanda tangan scan gitu, karena itu bukan tanda tangan elektronik yang sertifikasi. Dan bisa jadi nanti beberapa instansi yang mereka sudah adaptasi tanda tangan elektronik akan menolak gitu, karena bisa kelihatan di dokumennya ini di signing by siapa, oleh siapa, dan kapan. Tapi kalau praktis misalnya dengan beberapa lembaga tadi yang mereka menerbitkan tanda tangan elektronik gitu,
harusnya diterima gitu, harusnya Iya. diterima dan secara undang-undang harusnya diterima, tidak bisa ditolak. Iya. Waktu itu kami dapat cerita juga dari saya lupa ya, yang kalau pemilih itu ke MK ya, MK itu sudah menerapkan jadi proses pengajuan apa namanya, gugatannya, mereka sudah implementasi tanda tangan elektronik kayak gitu. Iya. Dan harusnya tidak, kalau memang benar-benar ya, kalau memang benar sudah menerapkan tanda tangan elektronik sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tadi yang terdaftar di Kominfo, harusnya bisa diterima. Kecuali memang ada hal lain lagi. Kecuali memang organisasi itu belum mengadaptasi gitu ya, atau belum familiar itu mau dengan apa namanya, BSRE, BPPT, atau mungkin dengan instansi perusahaan di luar kayak seperti DocuSign. Kalau memang mereka belum menerima, ya, praktis mereka memang dari dalam instansinya mereka belum menerima gitu ya. Nah, seperti itu sih. Cuma secara undang-undang harusnya kalau benar tanda tangan elektronik yang diterapkan dan diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, itu bisa diterima. Iya. Baik. Itu mungkin. Terus kalau misalnya di FEB gitu kan, membuat sendiri. Jadi sebenarnya bisa ya membuat sendiri gitu. Kita bisa buat satu private key sendiri dan public key sendiri gitu. Nah, itu tidak diakui karena istilahnya sama tadi, tidak tanda tangan tidak tersertifikasi gitu. Jadi tidak tersertifikasi di satu instansi yang diakui atau diberikan kewenangan oleh Kominfo gitu. Jadi memang aturannya di Indonesia ini harus diterbitkan tanda tangan elektroniknya oleh lembaga-lembaga yang tadi terdaftar sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik gitu. Ya. Ya, baik Pak Wahid. Jadi untuk menyamakan persepsi kepada Bapak Ibu serta mahasiswa bahwa istilahnya adalah tanda tangan elektronik ya, Pak Wahid ya, bukan tanda tangan digital. Jadi tanda tangan elektronik yang begitu ya Pak Wahid ya, tanda tangan elektronik. Tersertifikasi. Tersertifikasi ya. Jadi untuk menjawab Pak Nurul Huda, pertama tanda tangan elektronik yang dikeluarkan FEB, apakah sudah didaftarkan ke penyelenggara jasa elektronik tadi ya tanda tangan? Karena kalau sudah didaftarkan mestinya tidak ditolak karena sudah ada undang-undangnya, peraturannya, gitu Pak Nurul Huda. Kita mohon maaf Bu, ya, nyambung sebentar. Mungkin yang dimaksud Pak Nurulnya gini loh Bu, ke mahasiswa kita juga pernah, jadi dari BBSC itu dia mintanya tanda tangan cap basah ya Bu. Jadi kalau kita kan biasanya untuk surat keterangan aktif itu by scan kayak biasa gitu Bu. Nah terus sama mahasiswa kayaknya terus di print. Nah dari BBSC itu nggak mau kalau begitu, maunya tanda tangan cap basah. Seperti itu Bu. Mungkin Mas Koba juga kayak gitu mungkin. Jadi kalau yang dari kita dikirim scanan udah dipakai tanda tangan tempel lah gitu. Terus mahasiswa itu terus di print. Nah dari BPJS itu tidak maunya tanda tangan asli, jadi kayak cap basah gitu Bu. Jadi waktu itu juga mahasiswa kita juga gitu, akhirnya saya print di kampus stempel basah baru mau jadi BPJS-nya. Iya, ya berarti kalau tadi misalkan menerapkan tanda tangan yang ditempel tadi hasil scan itu bukan tanda tangan, sesungguhnya bukan yang dimaksud tanda tangan elektronik yang diakui oleh undang-undang gitu. Ya. Kalau itu namanya apa bukan kayak gitu Bu? Jadi, itu tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Ya namanya seperti itu. Jadi yang kita ada wujud tersendiri ya Bu ya kalau tersertifikasi itu. Apa tetap itu sama kayak itu atau bentuknya itu kriptografi, mungkin Pak Wahid bisa menampilkan kembali. Jadi bukan tanda tangan hasil scan yang ditempel, tapi kriptografi ya dengan menggunakan sistem kriptografi. Silakan Pak Wahid sebelum kita berakhir, mungkin mohon dibantu ditampilkan kembali ya bentuknya itu. Nah. Jadi seperti ini, Pak Slamet. Jadi ini bisa dilihat, ya, invisible signature. Jadi tanda tangan elektronik tersertifikasi itu tidak terlihat. Kita nggak bisa lihat. Jadi dia melekat ke dokumennya
dan dia dalam satu bentuk istilahnya kalau teman-teman di TI ya satu binary code gitu. Jadi dia akan melekat di dokumennya di PDF-nya, cuman kita nggak bisa lihat, Bang. Kita nggak bisa lihat. Jadi bentuknya bukan visual seperti tanda tangan urak-urak dan segala macam, itu hanya visual saja gitu. Jadi kalau tanda Jadi kalau tangan di elektronik ininya nggak itu tampak tuh ya Pak ya? tidak tampak, Pak Selamat gitu. Jadi misalnya dokumennya polos nih, kemudian ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, gitu kan? Maka nggak ada perubahan sama sekali di dokumen itu, gitu. Nggak ada. Kalau orang awam apa tahu itu kalau itu tanda tangan Pak? Kalau misalnya dari BPJS. Sesederhana membuka file PDF-nya, Pak. Nah, jadi file PDF-nya dibuka, kemudian di atas itu ada signature panel kayak gini. Nah itu kalau diklik akan kelihatan seperti ini. Oh ternyata ditandatangani oleh si Wahid gitu kan, dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau file PDF biasa itu nggak ada apa-apanya, polos gitu kan, nggak ada signature panelnya. Tapi kalau dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, di atasnya ada kayak gini, signature panel. Berarti ada yang telah menandatangani dokumen ini nih, gitu. Jadi visual, jadi nggak ada visual sebenarnya. Tanda tangan elektronik itu tidak tervisual gitu ya. Seperti itu mungkin. Ya, oke. Berarti secara kasat mata tidak ada visualisasi ya, Pak? Bukan QR code juga ya? Oke. Jadi untuk membedakan secara kasat mata tidak bisa berarti Pak ya? Apakah tidak bisa, tidak bisa. Makanya kalau kemudian dokumen elektronik di kita print, kita nggak bisa membedakan dokumen ini asli atau tidak, kayak gitu. Makanya kemudian salah satu mekanisme atau caranya adalah ada satu cara untuk dokumen ini kalau mau download aslinya file digitalnya di mana gitu kan. Makanya kemudian dicantumkan QR code. Nah QR code itu kalau kita scan dia akan mendownload file digitalnya kayak gitu. Nah file digital itu nanti yang bisa kita lihat, kita verifikasi isinya sama nggak sama yang tercetak ini kayak gitu. Ini kalau yang ditampilkan ini UI ini pakai, iya ini sudah menerapkan sistem apa ini Pak yang di UI ini? Apa maksudnya? Ini kan bisa melihat ya Pak ya, kalau yang Bapak tampilkan ini. Oh ini sebenarnya dengan PDF Adobe Reader juga sudah kelihatan. Sudah terlihat ya. Oh. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu pernah buka atau ini mungkin kemarin sempat akreditasi dari Ban PT ya. Ya. Dapat sertifikat akreditasinya dalam bentuk file digital. Ya. Itu coba dibuka deh di PDF di Adobe Reader PDF-nya. Udah nanti biasanya terlihat signature panelnya ditandatangani oleh Prof. T. Basarudin gitu kan. Atau mungkin ada surat belakangan dari Kemdikbud gitu kan. Atau dari apa? Mungkin teman-teman yang PNS dapat edaran dari BKN dan segala macam. Saya beberapa kementerian lembaga sekarang udah itu ya menggunakan tanda tangan elektronik ini. Baik Pak Wahid, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Nurul Huda dan Pak Slamet, juga mahasiswa serta rekan-rekan lainnya. Berhubung waktu sudah menunjukkan 17.34, jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan ke saya, nanti akan saya sampaikan kembali ke Pak Wahid ya untuk jawabannya. Pak Wahid, kita akhiri kuliah umum ini. Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti materinya akan diunggah di layar Yarsi untuk ya, tata naskah persurat. Baik, Bapak Ibu serta seluruh peserta, alhamdulillah kuliah umum telah berjalan lancar dan waktu sudah menjelang berbuka. Kami ucapkan selamat berbuka puasa ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu, semoga mahasiswa sehat selalu. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Pak Wahid, syukron jazakallahu khair. Semoga berkah ilmunya Pak. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Izin pamit Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Wahid. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid, Bunita. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu.
Makasih Bu Nita. Iya, sama-sama Bu Audi. Terima kasih Makasih juga. udah boleh gabung. Terima kasih. Kolbi, terima kasih. Pak Danang, terima kasih. Mas Budi, Mas Lang. Saya izin pamit. Oke, Bu Nita, makasih juga sama-sama. Ya, terima kasih.